shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Wahdunillah dari Prodi D4 Kebidanan semester 1, NIM 2015301065. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang spektroskopi. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu kepada cabang ilmu di mana cahaya tampak digunakan dalam teori-teori struktur materi serta analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam masa modern, definisi spektroskopi berkembang seiring teknik-teknik baru yang dikembangkan untuk memanfaatkan tidak hanya cahaya tampak, tetapi juga bentuk lain dari radiasi elektromagnetik dan non-elektromagnetik, seperti gelombang mikro, gelombang radio, elektron, fonon, gelombang suara, sinar X, dan lain sebagainya. Spektroskopi umumnya digunakan dalam kimia fisik dan kimia analisis untuk mengidentifikasi suatu substansi melalui spektrum yang dipancarkan atau diserap. Alat untuk merekam spektrum disebut spektrometer. Spektroskopi juga digunakan secara intensif dalam astronomi dan penginderaan jarak jauh. Kebanyakan teleskop besar mempunyai spektrograf yang digunakan untuk mengukur komposisi kimia dan atribut fisik lainnya dari suatu objek astronomi, atau untuk mengukur kecepatan objek astronomi berdasarkan pergeseran doplet garis-garis spektral. Selanjutnya, kuantitas fisik yang diukur. Jenis spektroskopi tergantung pada kuantitas fisik yang diukur. Kuantitas yang diukur adalah jumlah atau intensitas dari sesuatu. Intensitas radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dan jumlah yang diserap dipelajari di spektroskopi elektromagnetik. Yang kedua, amplitudo getaran makroskopik dipelajari di spektroskopik akustik dan spektroskopik mekanika dinamik. Yang ketiga, energi kinetik dan partikel dipelajari di spektroskopi energi elektron dan spektroskopi elektron Auger. Yang keempat yaitu rasio massa molekul dan atom dipelajari di spektroskopi massa. Kadang-kadang disebut juga dengan spektroskopi massa. Penerapannya, spektroskopi digunakan dalam kimia fisik dan analitik untuk mendeteksi, menentukan atau mengukur komposisi molekul dan struktur sampel. Setiap jenis molekul dan atom akan memantulkan, menyerap, atau memancarkan radiasi elektromagnetik dengan caranya masing-masing. Spektroskopi menggunakan karakteristik tersebut untuk menyimpulkan dan menganalisis komposisi sampel. Selanjutnya, jenis spektroskopi. Yang pertama, spektroskopi ultraviolet atau UV adalah jenis spektroskopi serapan di mana cahaya daerah ultraviolet 200 sampai 400 nm diserap oleh molekul yang menghasilkan eksitasi elektron dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Terdapat beberapa prinsip spektroskopi UV, di antaranya, pada dasarnya spektroskopi berkaitan dengan interaksi cahaya dengan materi. Yang kedua, saat cahaya diserap oleh materi, maka akan menghasilkan peningkatan kandungan energi atom atau molekul.
Yang ketiga, ketika radiasi ultraviolet diserap dapat menghasilkan eksitasi elektron dari keadaan dasar menuju keadaan energi yang lebih tinggi. Penerapan spektroskopi UV 1 merupakan salah satu metode terbaik untuk menentukan pengukur dalam molekul organik. Yang kedua, berperan dalam penjelasan struktur molekul organik seperti dalam mendeteksi ada atau tidaknya unsaturation, keberadaan atau atom hetero. Yang ketiga, spektroskopi serapan UV dapat digunakan untuk penentuan kuantitatif senyawa yang menyerap radiasi UV. Yang keempat, spektrofotometer UV dapat digunakan sebagai pendeteksi HPLC. Spektroskopi intramerah, infrared atau IR. Salah satu jenis spektroskopi adalah spektroskopi inframerah. Jenis spektroskopi ini didasarkan pada vibrasi suatu molekul. Spektroskopi IR mendeteksi frekuensi cahaya inframerah yang diserap oleh molekul. Cahaya inframerah cenderung menyerap frekuensi cahaya spesifik karena sesuai dengan frekuensi getaran ikatan dalam molekul. Sampel dalam spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah dapat digunakan sampai dalam bentuk padat, cair, atau gas. Yang pertama, sampel padat dapat dibuat dengan cara menghancurkan sampel menggunakan mulling agent atau menumbuk yang memiliki tekstur berminyak. Lapisan tipis tersebut sekarang dapat diaplikasikan pada plat garam yang akan diukur. Yang kedua, sampel cairan umumnya disimpan di antara dua pelat garam dan diukur karena pelat transparan tersebut terhadap cahaya IR. Piring garam dapat terdiri dari natrium klorida, kalsium fluorida, atau bahkan kalium bromida. Yang ketiga, karena konsentrasi sampel gas bisa dalam bagian per juta, sampel harus memiliki panjang jalur yang relatif panjang, yaitu cahaya harus menempuh jarak yang relatif jauh dari sel sampel. Selanjutnya, jenis-jenis spektroskopi. Pertama,